Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Miftahul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah kesalahan berbahasa. Dan tak lupa teman-teman yang saya cintai. Di sini saya kelompok 5 akan mempresentasikan prosedur analisis kesalahan berbahasa. Saya Afiana Nurlailia sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan saudara Ferry Prasetyo yaitu penyaji pertama. Langsung saja saya persilahkan untuk mempresentasikan materi yang pertama yaitu saudara Ferry Prasetyo. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Prasetyo. Di sini saya akan menyampaikan materi kita pada sore hari ini yang berjudul prosedur analisis kesalahan berbahasa. Oke, di sini untuk poin yang pertama ada pengumpulan data kesalahan berbahasa. Jadi, langkah pertama untuk mengadakan analisis kesalahan ialah mengumpulkan data kesalahan berbahasa ya. Jika yang hendak kita analisis adalah kesalahan berbahasa siswa, maka tentulah data yang dikumpulkan itu dari para siswa. Nah, di sini data yang dikumpulkan itu dapat berupa data lisan maupun data tertulis. Nah, di sini untuk data lisan itu berupa ujaran yang direkam dari para tuturan siswa. Kemudian data tertulis itu dikumpulkan dari tulisan pembelajar siswa. Di sini langkah pengumpulan data yang pertama ada menentukan tujuan, yang kedua ada menentukan sasaran penelitian, yang ketiga menentukan metode dan teknik, yang keempat menyusun instrumen, dan yang kelima mengambil data. Oke, untuk poin yang pertama ada menentukan tujuan. Nah, di sini pengumpulan data kesalahan berbahasa itu apa? Memiliki beberapa fungsi. Ada yang bertujuan untuk mengetahui kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa dalam berpidato, bercerita, menjawab pertanyaan, berdiskusi, atau yang lain. Nah, di situ kita mengumpulkan data itu secara lisan. Kemudian ada pula yang bertujuan untuk mengetahui kesalahan berbahasa siswa dalam hal menulis ataupun mengarang sebuah cerita. Lah, di situ kita bisa menganalisis data berupa tulisan. Langkah selanjutnya dalam pengumpulan dan tujuan analisis kesalahan berbahasa juga dapat ditentukan berdasarkan tataran kebahasaan. Yang pertama itu tataran bunyi, kan terdiri dari lafal dan ejaan. Kemudian yang kedua ada tataran bentuk kata. Nah, di sini terdiri dari apa? Pengimbuhan, kemudian perulangan, dan pemajemukan. Yang ketiga ada tataran kalimat. Nah, di sini ada tataran frasa, tataran klausa, dan tataran kalimat itu sendiri. Kemudian yang keempat ada tataran leksikal dan makna. Jadi leksikal kosakata dan makna. Yang kelima ada tataran wacana yang terdiri atas kesatuan gagasan, kekohesifan, kekoherensifan, dan pengembangan. Di sini untuk selanjutnya, tujuan itu dapat dikatakan dengan jenjang pendidikan sasaran penelitian. Di sini misalnya ada sasaran taman kanak-kanak, ada siswa sekolah dasar, ada siswa sekolah menengah pertama, ada siswa menengah atas, dan ada siswa menengah kejurusan. Itu kita lihat sebagai sasaran. Nantinya akan dijelaskan di poin kedua. Selanjutnya dari kita menganalisis data tersebut, dengan demikian dapat dibuat rumusan tujuan secara spesifik. Contohnya tujuannya mendeskripsikan kesalahan lafal siswa kelas 2 sekolah dasar dalam bercerita di depan kelas. Nah, jadi di situ kan ada kesalahan lafal yang masuk dalam tataran bunyi tadi. Kita memasuki poin yang kedua. Setelah yang pertama tadi menentukan tujuan, yang kedua di sini ada menentukan sasaran penelitian. Jadi kita harus menentukan sasaran penelitian kita yang akan kita tuju itu siapa. Misalnya di sini
kita menentukan sasaran di sekolah dasar ataupun di sekolah menengah ataupun di sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan dan lain sebagainya. Lah di situ sasaran yang harus kita tentukan. Di sini lokasi juga harus diperhatikan dalam pengumpulan data kesalahan berbahasa. Lah di sini dapat ditentukan di wilayah kajian itu satu sekolah ataupun beberapa sekolah yang harus kita teliti. Tetapi yang fokus kita teliti itu seharusnya cuma satu sekolah ataupun di dalam satu kelas itu saja. Itu akan sudah cukup untuk menjadi penelitian kita. Oke, selanjutnya kita memasuki poin yang ketiga, ada menentukan metode. Jadi selanjutnya kita bisa menentukan metode yang akan kita gunakan dalam penelitian. Di sini ada metode atau teknik tertentu yang dapat digunakan untuk menjaring data kesalahan berbahasa pembelajar. Nah, di sini menurut Sudaryanto ada metode utama, yakni metode simak dan metode cakap dengan berbagai aneka tekniknya. Nah, di sini untuk metode sendiri yaitu cara yang harus dilakukan dalam pembelajaran ataupun dalam penelitian. Oke, menurut pendapat tadi kan ada dua metode. Yang pertama ada metode simak, yang kedua ada metode cakap. Yang pertama, metode simak. Tentunya kita sudah tidak asing dengan metode tersebut. Kita di sini teknik sadap merupakan teknik dasar metode simak. Nah, di sini pada praktiknya metode simak itu dengan cara kita menyadap pembicaraan yang dilakukan oleh para siswa. Nah, di sini untuk kita harus cerdik dalam menyadap pembicaraan yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya kita melakukan kegiatan teknik simak, libas, cakap. Nah, di sini untuk teknik yang kedua, libas, cakap ya. Di sini peneliti tidak terlibat dalam dialog ataupun percakapan. Di sini peneliti tidak ikut serta dalam pembicaraan. Tetapi peneliti itu hanya sebagai apa? Sebagai pemerhati yang dengan penuh minat dan ketekunan mengikuti pembelajaran. Jadi kita sebagai pengawas seperti itu. Metode ataupun teknik libas cakap tadi. Selanjutnya yang ketiga, di sini kita bisa teknik merekam ya. Proses perekaman itu harus diadakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kewajaran proses kegiatan pembelajaran yang terjadi. Di sini kita bisa menyiapkan tape recorder ataupun alat kecil yang digunakan untuk merekam yang tidak siswa ketahui, itu kita merekamnya lewat alat tersebut. Selanjutnya proses yang terakhir yaitu pencatatan ya. Pencatatan yaitu di sini dengan alat tulis kita dipandang sebagai teknik lanjutan yang terakhir. Teknik ini dilakukan ketika kita melakukan kegiatan pertama, kedua, dan ketiga tadi selesai. Kemudian kita mencatat. Kita bisa lakukan dengan salah satu dari 3 macam, yaitu bisa transkripsi yang berasal dari wacana lalu kita tulis, kemudian bisa transkripsi ortografis, fonemis, dan fonetis sesuai ya. Oke, selanjutnya di sini metode yang kedua yang digunakan ialah metode cakap. Nah, di sini disebut metode cakap karena terjadi kontra ataupun kontak antara peneliti sebagai pengumpul data dengan penutur. Di sini penutur sebagai subjek penelitian. Ini metode cakap ini dapat kita sebut dengan metode wawancara. Nah, untuk menurut Sudaryanto ini membagi metode cakap ini beberapa teknik. Yang pertama ada teknik pancing dan teknik lanjutan yang meliputi teknik cakap semuka, teknik cakap tan semuka, teknik rekam, dan teknik cakap. Nah, di sini teknik yang pertama dalam metode cakap ada teknik pancing. Nah, di sini pancing ya. Pancing di sini peneliti sebagai pengumpul data mengadakan pemancingan percakapan. Jadi kita memancing percakapan, kita mendahului dengan segenap kecerdikan
peneliti ataupun kita itu memancing siswa untuk berbicara. Selanjutnya ada teknik apa? Lanjutan cakap semuka. Oke. Di sini lanjutan teknik cakap semuka itu peneliti bertatap muka berbicara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini pembicaraan dikendalikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam analisis kesalahan berbahasa. Selanjutnya, teknik yang ketiga ada tan semuka. Dalam teknik ini, peneliti tidak berbicara tatap muka dengan subjek penelitian, tetapi peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang diisi oleh subjek peneliti. Kemudian selanjutnya dalam teknik rekam. Nah, di sini kita juga bisa merekam nantinya bila mana ada hal yang harus kita peroleh tetapi kita tidak peroleh langsung, kan kita bisa ada hasil rekaman. Nah, selanjutnya kita bisa teknik catat juga, mencatat perbincangan peneliti dengan subjek penelitian. Seperti itu ya. Oke, di samping teknik-teknik di atas tadi ya, kita harus mengenali teknik selanjutnya, yaitu ada teknik tes. Di sini ada tes tulis dan tes lisan. Nah, di sini untuk tes lisan biasanya itu siswa dites untuk berbicara ataupun menguji siswa untuk berbicara di depan kelas untuk pidato ataupun bercerita di depan kelas, itu kan menguji tes lisan. Nah, selanjutnya yang kedua ada tes tulis. Di sini dapat berupa ujian mengarang ataupun dalam hal lainnya menulis deskripsi ataupun narasi ataupun yang lain sebagainya. Nah, di sini tes itu dibuat untuk menguji kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita memasuki poin yang keempat, menyusun instrumen. Jadi di sini kan data itu terdiri dari dua ya, data lisan dan data tertulis. Lah, seperti itu. Di sini untuk data yang bersifat lisan itu biasanya menggunakan instrumen panduan wawancara. Nah, di sini tanya jawab kepada siswa tentang pelajaran ataupun yang lain sebagainya. Sedangkan di sini yang ujian menulis itu bisa menyiapkan teks. Di sini bisa menulis narasi, deskripsi maupun argumentasi. Nah, biasanya untuk instrumennya yaitu lembar tes seperti itu ya. Untuk poin yang terakhir di sini ada pengambilan data. Nah, di sini pengambilan data dari siswa. Kita bisa mengambil data di sini dari siswa. Untuk melaksanakan pengumpulan data, peneliti sebaiknya memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Yang pertama, memilih waktu yang tepat. Jadi kita harus bisa memilih waktu yang tepat untuk kita mengambil data. Misalnya pas waktu pelajaran bahasa Indonesia, kita bisa mengisi dan mengambil data kalau kita mencari kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Yang kedua, di sini mempersiapkan alat-alat pengumpul data secara lengkap dan akurat. Jadi kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu dari rumah. Misalnya kita menyiapkan daftar pertanyaan. Misalnya kita menyiapkan lembar observasi. Yang ketiga, mengurus perizinan yang diperlukan dengan baik. Jadi kita terlebih dahulu harus mengurus perizinan dengan lembaga ataupun dengan guru pamong ataupun guru yang akan kita izin untuk memasuki kelas. Yang keempat, mempersiapkan tempat pengumpulan data. Jadi kita harus mempersiapkan tempat juga, tempat pengumpulan data di kelas ya. Nah, di sini untuk waktu pun harus diperhitungkan dengan benar-benar. Untuk mengadakan wawancara itu biasanya dibutuhkan waktu yang cukup. Misalnya seorang siswa itu diberi waktu 10 menit untuk berbicara. Di sini jika di sebuah kelas itu ada 40 siswa, paling tidak itu dibutuhkan 400 menit lebih kita dalam mencari data tersebut. Seperti itu. Di sini
Selanjutnya kita juga bisa menggunakan alat rekam yang baik, misalnya tadi ya, menggunakan tape recorder kecil. Nah, itu juga membantu kita dalam penelitian supaya nantinya kita bisa melihat hasilnya di dalam rekaman juga. Selanjutnya kita bisa menulis juga pada buku catatan. Di sini untuk yang terakhir hasil rekaman, nah tadi ya, itu bisa kita transkripsikan. Nah, kita tulis kembali hasil rekaman sesuai dengan data kita, ditulis dalam lembar yang terpisah, juga diberi identitas ataupun diberi kode tertentu. Oke, terima kasih. Itu penjabaran dari saya mengenai pengambilan data dalam kesalahan berbahasa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemateri yang pertama yaitu Ferry Prasetyo. Selanjutnya, pemateri yang kedua yakni identifikasi frekuensi wilayah dan terapi. Setelah data terkumpul dan dikelola dengan baik, peneliti dapat melangkah pada kegiatan berikutnya, yakni mengidentifikasi dan mengklarifikasi kesalahan berbahasa serta menghitung frekuensi. Yang pertama, mengidentifikasi kesalahan. Mengidentifikasi kesalahan berbahasa berarti mengenali kesalahan yang dibuat oleh pembelajar bahasa. Jika hendak mengenali kesalahan berbahasa, sudah pasti peneliti harus menentukan tolak ukurnya. Untuk meneliti kesalahan berbahasa, tentu saja tolak ukurnya itu adalah kaidah bahasa Indonesia yang baku yang meliputi tentang lafal dan ejaan, kaidah bentuk kata, kaidah kalimat baku, kaidah leksikal, serta kaidah wacana. Berikut ini tentang identifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan tataran kebahasaan, yakni tataran bunyi, tataran bentuk kata, tataran kalimat, tataran kosakata, dan tataran wacana. Yang pertama, mengidentifikasi kesalahan lafal dan ejaan. Mengidentifikasi lafal dan ejaan digunakan untuk data yang bersifat lisan. Untuk mengidentifikasi kesalahan lafal, peneliti dapat menggunakan kaidah lafal baku dalam bahasa Indonesia. Lafal baku itu adalah lafal bahasa Indonesia yang bebas dari pengaruh lafal bahasa daerah maupun dari pengaruh lafal bahasa asing. Guru dan peneliti harus mewaspadai pengaruh lafal tersebut. Kemudian lafal tersebut yaitu yang pertama kata unit. Lafal yang salah itu pengucapannya unit. Yang benar yaitu unit. Yang kedua, universitas. Lafal yang salah universitas. Lafal yang benar itu yaitu universitas. Kemudian kata rahmat. Lafal yang benar itu rahmat, sedangkan yang salah itu rohmat. Nah, pembenarannya kita menggunakan kata lafal rahmat. Kemudian kata Ramadan. Pengucapan kata yang salah itu Ramadan. Nah, sedangkan pelafalan yang benar ini yaitu Ramadan. Kemudian di lafal yang bahasa Jawa sendiri yang yaitu kata membelikan. Lafal yang salah membelikan. Nah, yang benar pembenarannya ini yaitu membelikan. Kemudian selanjutnya kata segar. Lafal yang salah seger. Biasanya kita bahasa Indonesia menggunakan kata yang seger. Nah, itu salah. Pembenarannya kata yang benar itu yaitu segar. Selanjutnya 6. Lafal yang salah anem. Nah, pembenarannya yaitu kata 6. Nah, setelah mengidentifikasi kesalahan lafal yang memang tidak mudah, hal itu disebabkan oleh belum adanya pembentukan lafal bahasa Indonesia secara nasional. Nah, untuk kaidah ejaan dapat digunakan acuan pedoman umum yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi revisi. Selanjutnya, mengidentifikasi kesalahan bentuk kata. Nah, menentukan bentuk kata yang baku
memang tidak mudah. Untuk mengidentifikasi ini, kesalahan bentuk kata baku sebagai tolak ukur dapat digunakan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi mutakhir, dan pendapat para pakar yang kredibilitasnya diakui secara luas dan dalam dunia ilmu bahasa Indonesia. Kemudian contoh katanya yaitu kata tidak baku merubah, kata bakunya mengubah. Selanjutnya mencolok mata. Nah, yang benar ini kata bakunya mencolok mata. Selanjutnya mengetrapkan. Nah, kata tidak bakunya. Kata bakunya menerapkan. Kemudian pengrusakan. Itu kata tidak bakunya, kata bakunya perusakan. Kemudian pecinta alam. Yang benar pencinta alam. Tadi kan pecinta. Nah, pembenarannya ini pencinta alam. Kemudian memproklamirkan. Nah, yang benar ini yaitu memproklamasikan. Itu tadi identifikasi kesalahan bentuk kata. Selanjutnya, identifikasi kesalahan kalimat. Guru bahasa Indonesia harus benar-benar menguasai kaidah kalimat baku supaya dapat dengan tepat menentukan mana kalimat yang salah dan mana yang kalimat benar. Kalimat yang benar yaitu mempunyai setidak-tidaknya ada subjek dan predikat. Subjek dan predikat itu harus jelas. Kalimatnya. Berikut ini kalimat-kalimat yang tidak baku karena fungsi subjeknya tidak jelas. Contohnya, dalam darahnya mengandung penyakit. Kemudian yang kedua, dari mulutnya mengeluarkan darah segar. Kalimat itu akan menjadi baku apabila kata depan yang mendahului subjek itu dihilangkan, yaitu pembenarannya darahnya mengandung penyakit. Yang kedua, mulutnya mengeluarkan darah segar. Kalimat tersebut dapat dijadikan kalimat baku seperti kalimat dalam darahnya terkandung penyakit. Kemudian dari mulutnya keluar darah segar. Selanjutnya, identifikasi kesalahan leksikal. Mengidentifikasi kesalahan leksikal yang baku. Untuk menentukan kebakuan leksikal dapat digunakan Kamus Bahasa Indonesia yang edisi mutakhir. Berikut ini contoh kata yang tidak baku dan kata yang baku. Contohnya, membikin itu kalimat tidak baku. Kalimat bakunya membuat. Kemudian ngomong. Nah, itu kalimat tidak baku. Yang bakunya itu berbicara. Yang kedua, yang ketiga ketimbang. Nah, itu kalimat tidak baku. Biasanya kita itu menggunakan kata-katanya itu sering keliru. Nah, pembenarannya ini dari kata ketimbang, pembenarannya daripada. Kemudian kata gitu, pembenarannya begitu. Terus yang selanjutnya kenapa, itu sering kita melakukan kesalahan tersebut. Kata kenapa. Nah, bakunya itu mengapa. Kesalahan kata tidak hanya disebabkan oleh baku atau tidaknya kata yang digunakan, tetapi dapat pula disebabkan oleh pilihan kata yang tidak tepat. Nah, kita sering gitu melakukan kesalahan tersebut. Contohnya dari kata yang tidak tepat ini, ia pulang kampung untuk menoleh saudaranya. Kemudian, ia harus menjinjing beban yang berat di pundaknya. Selanjutnya, ia menatap televisi dengan seksama. Kemudian, pencopet itu gugur ditembak polisi. Selanjutnya, rumah-rumah rebah diterjang angin puting beliung. Nah, pemilihan kata menoleh, menjinjing, menatap, gugur, dan roboh dalam kalimat di atas itu tidak tepat. Pilihan kata yang tepat ini yaitu menjenguk. Nah, kalimatnya ia pulang ke kampung untuk menjenguk saudaranya. Kemudian yang
kalimat berikutnya, ia harus menjinjing. Nah, itu pembenarannya harus memanggul. Ia harus memanggul beban yang berat di pundaknya. Kemudian pembenaran yang ketiga yaitu ia menonton televisi dengan seksama. Tadi kan ia menatap. Nah, pembenarannya yaitu menonton. Selanjutnya, pencopet itu gugur ditembak polisi. Nah, pembenarannya ini pencopet itu tewas ditembak polisi. Selanjutnya, rumah-rumah rebah Selanjutnya, kalimat rumah-rumah roboh diterjang angin puting beliung. Nah, pembenarannya ini yaitu roboh. Selanjutnya, identifikasi kesalahan wacana. Kesalahan wacana terutama paragraf dapat dilihat dari kesatuan gagasan, kohesi, koherensi, dan pengembangan. Acuan yang dapat digunakan ialah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Paragraf yang baik ialah paragraf yang padu, yang mengandung satu gagasan yang kohesif dan koheren, serta yang dikembangkan dengan baik. Paragraf yang baik adalah paragraf yang mengandung gagasan tunggal. Ia memperluaskan atau memperlihatkan suatu maksud atau tema tertentu dengan jelas. Kemudian maksud atau tema itu biasanya didukung oleh sebuah kalimat utama atau kalimat topik. Nah, paragraf yang baik ini harus kohesif dan koheren. Kohesi pada hakikatnya adalah hubungan formal antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dengan paragraf. Dengan adanya tautan atau hubungan bentuk antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, paragraf akan terjalin dengan baik dan runtut. Akhirnya, logika kita dapat dengan mudah menangkap maksud yang ada di balik struktur formal tersebut atau paragraf tersebut. Dan koherensi adalah hubungan makna antara kalimat-kalimat dengan sebuah paragraf. Contoh pada paragraf yang menunjukkan adanya kesatuan gagasan, kohesi, dan koherensi sebagai berikut, yaitu kalau saudara naik kapal terbang pramugari menghidangkan gula-gula. Sebenarnya itu adalah maksudnya, yaitu supaya selama lepas landas dan mendarat, saudara selalu mengunyah-ngunyah. Dengan cara demikian, hubungan rongga hidung dan telinga selalu terbuka. Bila hubungan rongga hidung, perhatikan contoh paragraf yang menunjukkan adanya kesatuan gagasan, kohesi, dan koherensi sebagai berikut. Kalau saudara naik kapal terbang pramugari menghidangkan gula-gula. Sebenarnya itu ada maksudnya, yaitu supaya selama lepas dan landas dan mendarat, saudara selalu mengunyah-ngunyah. Dengan cara demikian, hubungan rongga hidung dan telinga selalu terbuka. Bila rongga hidung dan telinga macet, misalnya sedang pilek, telinga saudara akan nyeri sekali. Akibatnya, selaput gendang telinga dapat pecah dan darah keluar dari telinga atau dapat terjadi radang dalam rongga telinga. Nah, paragraf yang baik adalah paragraf yang dikembangkan dengan baik. Pengembangan tersebut sebuah paragraf terjadi karena pikiran utama yang tertuang dalam kalimat utama dikembangkan ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dapat berupa perincian dan sebagainya. Yang selanjutnya, frekuensi kesalahan berbahasa. Setelah mengidentifikasi dan diklasifikasikan data kesalahan, perlu juga dihitung frekuensi berupa berapa kali sebuah jenis kesalahan, misalnya penghilangan awalan meng digunakan oleh siswa. Demikian juga misalnya berapa kali kesalahan menghilangkan subjek atau subjek tidak jelas dilakukan oleh siswa. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan untuk mengetahui derajat kesulitan tiap-tiap butir kesalahan tersebut. Jika sebuah jenis kesalahan berfrekuensi tinggi, dapat diduga siswa atau pembelajar mengalami kesulitan yang sangat serius tentang butir-butir tersebut. Pada gilirannya, guru memperhatikan dengan benar. Semacam dapat pembelajaran berupa kesalahan dapat
Berikut ini contoh frekuensi kesalahan berbahasa. Contohnya Februari. Nah, kesalahannya biasanya menggunakan kata Februari. Kemudian khusus. Nah, biasanya kesalahannya yaitu khusus, tidak pakai huruf H. Kemudian izin, biasanya izin. Nah, kemudian zikir, biasanya itu yang salah itu zikir. Guru selayaknya mencatat benar-benar bahwa siswa mengalami kesulitan yang serius dengan pelafalan huruf-huruf tersebut. Hal itu diketahui dari frekuensi kesalahan pelafalan huruf-huruf. Dalam pelatihan di kelas, selayaknya pelafalan huruf-huruf tersebut mendapatkan penekanan yang memadai. Selanjutnya, wilayah dan terapi kesalahan berbahasa. Untuk menentukan wilayah kesulitan berbahasa itu dapat ditata berdasarkan tataran kebahasaan, jenjang kesulitannya, serta jenjang pembelajaran. Selain berdasarkan tatanan kebahasaan dalam proses belajar mengajar, wilayah kesulitan itu dapat pula diklarifikasikan per kelas, secara rata-rata atau per kasus. Artinya, per pembelajar dalam pembelajaran, klasifikasi menghitung rata-rata kesulitan belajar bahasa akan lebih baik. Akan tetapi, untuk keperluan pengajaran individu, menentukan wilayah kesulitan per anak menjadi sangat penting, terutama untuk pembelajaran remedial secara individu. Ketika akan menata wilayah kesulitan berbelajar bahasa Indonesia, yang pertama yaitu kita harus menentukan bidang lafal dan ejaan, kemudian bidang bentuk kata, selanjutnya bidang kalimat, kemudian bidang leksikal, dan yang terakhir bidang wacana. Untuk kepentingan terapi kesalahan berbahasa, sebaiknya peta kesulitan berbahasa itu tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi jauh lebih menyentuh faktor sumber penyebabnya serta proses kesalahan. Baik, itu tadi penyampaian materi tentang prosedur analisis kesalahan berbahasa. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, dan Saudari Prasetyo, apabila ada salah kata dan ucapan, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.